Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah, hari ini Pak Kolis, anak-anak, ayah bunda semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga hari ini kita masih bisa menikmati enaknya makan, enaknya tidur, enaknya beraktivitas. Itu semua nikmat dari Allah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang senantiasa kita kirimkan, kita berikan kepada Rasulullah, menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaatnya pada kita di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Pagi hari ini bersama Pak Kolis akan belajar bersama-sama tema 1, subtema 2, bagian 2. Muatan yang ada di bagian 2 ada IPS, IPA, dan SPDP. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini diberikan Allah kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan manfaat ilmu yang kita dapat. Istidadan duaan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama-tama Pak Kolis akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Pada ketiga muatan IPS, IPA, dan SPDP, hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang kedua, siswa mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran atau telinga. Yang ketiga, siswa mampu memahami gerakan dasar tari daerah. Nah, berikutnya, yang pertama-tama, seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang kemarin, di subtema 1 pun kita membahas tentang keberagaman. Keberagaman adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Allah telah menciptakan berbagai macam banyak hal. Pun di negara kita sangat beragam sekali. Sukunya, adat, tariannya, budayanya, bahkan agama di negara kita sangat beragam. Nah, hari ini kita akan fokus belajar keberagaman agama di Indonesia serta Hari Besar Agama di Indonesia. Yang pertama, seperti yang Pak Kolis sampaikan di awal tadi, bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman sosialnya, ya, agamanya yang bermacam-macam, tadi ada 6, budayanya, bermacam-macam budayanya, bahasanya tidak hanya satu, banyak sekali bahasanya, ekonomi, suku, dan lain sebagainya. Harus kita bersyukur karena kita bisa mengenali banyak hal yang beragam di negara kita. Kita bisa tahu suku di negara kita, kita bisa tahu budaya di negeri kita, kita bisa tahu satu persatu agama yang ada di negara kita. Itu adalah keragaman yang patut kita syukuri. Yang berikutnya, fokus ya. Keragaman agama di Indonesia ada 6. Jadi
keragaman agama yang diakui di Indonesia ada 6. Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Kristen, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Nah, untuk lebih dalam lagi akan kita bahas satu persatu. Lanjut. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam di Indonesia menempati sebagai mayoritas karena sebagian besar penduduk Indonesia berkeyakinan Islam. Sudah kita ketahui, umat Islam atau Muslim biasanya tempat ibadahnya di masjid, ya, jangan sampai salah. Tempat ibadah umat Islam di masjid. Kitab suci yang agung, kitab suci yang luar biasa menunjukkan kita ke jalan yang benar adalah Al-Quran. Apa anak-anak? Al-Quran. Berikutnya, hari besar keagamaannya ada Idul Fitri setiap 1 Syawal, hari raya Idul Adha, 10 Zulhijjah, Maulid Nabi, kelahiran Nabi, dan peristiwa Isra Mi'raj yang biasanya juga kita peringati bersama-sama. Yang kedua, agama Katolik. Nah, ini juga saudara kita, ya, walaupun berbeda keyakinan. Tempatnya di mana ibadahnya? Di gereja, ya. Yang kedua, kitab sucinya adalah Alkitab atau Injil. Ini yang diyakini oleh orang-orang Katolik. Mereka juga mempunyai hari besar keagamaan seperti Natal, Jumat Agung, Hari Raya Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Itu adalah hari-hari kebesaran agama Katolik. Yang ketiga, Kristen. Hampir sama atau mungkin sama, ya, dengan Katolik. Tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Injil, hari besar keagamaannya sama dengan Katolik. Natal, Jumat Agung, Hari Raya Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya ada Buddha. Buddha, ya. Agama Buddha ini bagi umatnya beribadah tempatnya di vihara. Pak anak-anak, tempat ibadah umat Buddha vihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Pak anak-anak, kitab sucinya adalah Tripitaka. Agama Buddha memiliki hari besar keagamaan sebagai berikut: Hari Raya Waisak dan Hari Raya Katina. Hari Raya Waisak dan Hari Raya Katina. Berikutnya, agama Hindu. Setiap ibadah memiliki tempat ibadah khusus yang bernama pura. Biasanya di Bali itu banyak sekali pura-pura, ya, karena di sana sebagian besar beragama Hindu. Tempat ibadahnya pura. Kitab sucinya Weda. Kitab sucinya Weda. Nah, hari besar keagamaannya ada Hari Raya Nyepi, Hari Raya Nyepi, ya, dan Hari Raya Saraswati. Ada yang menarik. Di Hari Raya Nyepi di Bali, setiap Hari Raya Nyepi seluruhnya itu dimatikan, listrik, lampu itu dimatikan, benar-benar nyepi. Itu yang kita ketahui. Lanjut, terakhir Konghucu. Nah, tempat ibadahnya kelenteng. Apa anak? Kelenteng. Nah, biasanya ada di kota, ya, kelenteng itu. Terus kitab sucinya adalah Si Su Wu Ching. Apa nak? Kitab sucinya adalah Si Su Wu Ching. Agama Konghucu juga memiliki hari besar keagamaan, tahun baru Imlek dan hari raya Cap Gomeh. Nah, itu adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Betapa beragamnya agama yang ada di Indonesia, mulai dari tempat ibadahnya, hari raya keagamaannya, budaya-budayanya sangat beragam.
Nah, tetap ingat, walaupun kita berbeda keyakinan, kita harus tetap menghormati. Kita harus tetap menghormati dan menghargai. Itu adalah akhlak terpuji, akhlak yang agung. Nah, ternyata ada juga contoh sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama. Pasti kita di luar sana ya, di luar sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan manapun, kita terkadang bertemu atau menjumpai atau kadang malah punya teman yang berbeda agama. Nah, sikap kita gimana dengan teman-teman yang berbeda agama? Yang pertama adalah tidak mengganggu teman saat beribadah. Ini adalah hal yang harus kita pahami. Kita berikan mereka keluasan ya untuk beribadah, dan kita tidak sama sekali punya hak untuk mengganggu mereka saat ibadah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar teman berbeda agama. Ingat, ini adalah akhlak terbaik. Rasul pun juga pernah mencontohkan, waktu itu Rasul sering sekali menerima tamu dari Nasrani, dari Yahudi. Rasul tidak pernah beda-bedakan anak-anak. Rasul menerima, menjamu, walaupun tamunya Rasulullah itu berasal dari beda agama. Nah, jadi saling menghargai dan menghormati antar teman berbeda agama juga bagian dari akhlak yang mulia. Yang ketiga, bergaul tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, menolong teman yang mengalami musibah meskipun berbeda agama. Nah, ini juga penting anak. Ketika misal suatu tempat ada bencana atau musibah, kita tidak boleh beda-bedakan, oh ini Islam, ini Kristen. Kita tetap niatnya adalah membantu manakala ada yang terkena musibah. Nah, berikutnya pada pertemuan kali ini ada sambungan dari pertemuan yang subtema 1. Subtema 2 akan lebih dalam lagi membahas bagaimana bunyi dapat kita dengar. Nah, pertanyaannya anak-anak, pernahkah anak-anak bermain seperti ini? Mata tertutup, terus kemudian ada teman yang memainkan alat musik. Tanpa teman-teman melihat alat musik itu, teman-teman atau anak-anak dapat mendengar suara itu dan dapat menamai, oh itu suara seruling, oh itu suara angklung. Dan mungkin juga teman-teman ketika itu bisa menebak ya, oh suaranya dari belakang kayaknya ini, oh suaranya dari depan, oh suaranya dari dalam. Nah, pertanyaannya Pak Kolis, bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana musik, bunyi bisa terdengar oleh telinga kita dan kemudian diolah oleh otak kita sehingga kita bisa mengenali, oh itu bunyi seruling, oh itu bunyi angklung, oh itu bunyi gendang, oh itu arahnya dari dalam, oh itu arahnya dari luar. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut anak-anak terkait penerapan sifat-sifat bunyi dengan alat indera. Nah, ini adalah telinga yang Allah karuniakan kepada kita anak-anak. Luar biasa telinga kita ini. Punya bagian-bagian yang mana anak-anak? Bagian-bagian ini memiliki fungsi-fungsi sendiri. Fungsinya sangat bermanfaat bagi hidup kita. Nah, luar biasa kan? Ciptaan Allah tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Itu adalah ciptaan Allah. Nah, silakan pegangi telinga kalian. Di sisi luar ada yang namanya daun telinga. Nah, yang sampean itu ada biasanya yang nakal. Kalau zaman dulu, zaman Pak Kolis masih kecil, kalau ada anak yang nakal, dijewer daun telinganya. Nah, biasanya itu. Nah, jadi bagian telinga yang terluar adalah daun telinga. Setelah itu masuk ke dalam lagi
ada saluran telinga. Saluran ini biasanya adalah sebagai tempat masuknya getaran bunyi ya. Setelah saluran telinga ada gendang telinga. Ada gendang telinga. Wah, mantap sekali, lengkap ya. Setelah gendang telinga ada tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran letaknya di atas gendang telinga. Nah, perhatikan juga letaknya ya. Setelah itu ada gambar yang menyerupai seperti rumah siput. Nah, di telinga kita ada ya, seperti itu. Lihat gambarnya, menyerupai rumah siput sehingga dinamai sebagai rumah siput atau koklea. Apa anak? Rumah siput atau koklea. Nah, di bawah rumah siput ada saluran Eustasius. Ada saluran Eustasius. Kemudian di atasnya rumah siput ada sel syaraf yang menghubungkan ke otak. Ada sel syaraf yang menghubungkan ke otak. Setelah itu ada juga di telinga kita itu bagian yang bernama 3 saluran setengah lingkaran. Lihat bentuknya itu seperti setengah lingkaran. Lanjut ya. Oh, sebelum lanjut silakan diamati dulu nama-namanya. Ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang pendengaran, rumah siput, saluran Eustasius, sel saraf, dan 3 saluran setengah lingkaran. Next. Setelah mengenal bagiannya, sekarang kita akan mengetahui fungsi bagian telinga kita. Tentu Allah dalam hal menciptakan apapun pasti ada manfaatnya, pasti ada fungsinya, apapun itu yang Allah ciptakan. Termasuk telinga kita ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat bagi hidup kita. Yang pertama, bagian paling luar daun telinga fungsinya adalah mengumpulkan, menangkap bunyi. Jadi anak-anak, kalau ada bunyi, ya, bunyi adalah itu ya, satu yang bergetar. Nah, kemudian bergetar itu dia menggetarkan udara sehingga sampai ke daun telinga, getaran bunyi itu bisa didengar. Nah, setelah itu masuk ke saluran telinga. Fungsinya apa? Saluran telinga menyalurkan bunyi ke gendang. Jadi anak-anak, setelah ditangkap suaranya oleh daun telinga, disalurkan oleh saluran telinga. Kemudian ditangkap oleh gendang telinga. Oke. Gendang telinga fungsinya adalah menangkap getaran suara pertama kali, mengubah bunyi menjadi getaran, mengantar getaran ke tulang pendengaran. Wah, penting sekali nih fungsi dari gendang telinga, karena dia adalah sebagai tempat pertama yang menangkap getaran suara. Next. Nah, berikutnya ada tulang pendengaran. Setelah tadi gendang suara menerima getaran bunyi itu diterima oleh tulang pendengaran. Jadi fungsi dari tulang pendengaran adalah menerima getaran dari gendang dan mengantar getaran ke rumah siput. Nah, jadi setelah menerima getaran dari gendang, tulang pendengaran ini tugasnya meneruskan getaran bunyi itu ke rumah siput. Nah, rumah siput atau koklea berfungsi menerima getaran dari tulang pendengaran, mengantar getaran ke sel syaraf. Nah, jadi rumah koklea setelah menerima getaran dari tulang pendengaran, langsung dikirimkan getarannya ke sel saraf. Nah, sel saraf fungsinya adalah mengantar getaran bunyi ke otak agar diartikan, diterjemahkan. Oh, ini suara seruling. Oh, ini suara gendang. Oh, ini suara gitar. Nah, itu yang mengartikan adalah otak kita. Yang memberitahu adalah otak kita.
Melalui apa? Melalui sel syaraf. Masih belum selesai, ada 2 bagian lagi. Ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, ini fungsinya untuk keseimbangan tubuh, ya. Yang berikutnya ada saluran eustasius. Artinya apa, Nak? Mengatur tekanan udara, menyalurkan ke rongga mulut. Jadi ada nyambungnya. Ketika kita mendengar, terkadang kita respon dengan kata-kata, ya. Itu adalah tugas dari saluran eustasius, mengatur tekanan udara, menyalurkan ke rongga mulut. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana proses bunyi bisa kita dengar. Kita bisa mendengar suara yang rame, suara yang merdu, suara yang gaduh, suara musik, alat musik ini, suara hewan, dan banyak lagi suara-suara itu. Bagaimana prosesnya? Nah, Pak Kolis jelaskan. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Contoh, Pak, gitar. Ketika anak-anak memetik gitar, amati senar gitarnya. Senar gitarnya pasti bergetar. Kemudian getaran itu mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Karena udaranya ikut bergetar, lalu bunyi itu bisa merambat karena udaranya ikut bergetar. Bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh apa, Nak? Yang paling terluar ditangkap oleh daun telinga kita. Itu prosesnya. Next. Ini secara urut-urutannya. Urutan yang pertama, ada suara atau bunyi bergetar, udara ikut bergetar, kemudian suara yang bergetar itu merambat, ditangkap oleh daun telinga. Setelah bunyi yang bergetar tadi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke dalam saluran telinga. Saluran telinga ini meneruskan bunyi yang ditangkap oleh daun telinga ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini juga bisa membesarkan bunyinya. Nah, jadi agar suara yang kita dengar itu pas, itu adalah gendang telinga yang mengatur. Nah, keren tak? Setelah kemudian gendang telinga menerima getaran dari saluran telinga, diteruskan ke tulang pendengaran. Setelah itu tulang pendengaran dikirim lagi ke rumah siput. Setelah di rumah siput dikirim ke sel syaraf. Ketika sel saraf ini meneruskan ke otak kita, sehingga kita bisa mengetahui bunyi itu berasal dari mana, itu bunyi apa. Itu adalah otak kita yang mengartikannya. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang tari daerah. Tentang tari daerah. Kemarin di tema 1 subtema 1, Pak Kolis sudah menyampaikan tentang tari Bungong Jempa. Dari mana tarinya? Dari Aceh. Next. Oke. Sekarang mari kita lihat macam-macam formasi dalam tarian Bungong Jempa. Oh, ternyata tarian Bungong Jempa punya formasi ya. Wah, mantap ya. Kita lihat. Nah, formasi itu disebut juga pola lantai. Apa, anak-anak? Formasi itu disebut juga pola lantai. Next. Pola lantai adalah pola atau garis yang dilalui oleh penari dengan perpindahan atau pergerakan posisi dalam menari. Untuk gambarannya, Pak Kolis jelaskan berikutnya. Nah, formasi atau pola ada 4. Formasi gerakan A, B, C,
dan D. Untuk lebih jelasnya lagi, Pak Kolis sambung. Formasi A atau gerakan horizontal, seluruh penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Apa anak-anak? Horizontal, penari berbarisnya lurus ke samping. Next, gerakan B atau huruf V. Jadi penari harus berbaris membentuk huruf V seperti gambar. Gerakan C atau lingkaran. Seperti di gambar, penari berbaris membentuk lingkaran. Formasi D, zigzag. Seperti di gambar, penari berbaris membentuk garis zigzag atau hampir sama seperti huruf Z. Nah, dalam pagelaran seni atau tayangan seni, itu semua penari berusaha dengan usaha yang maksimal menampilkan penampilan yang terbaik. Mereka sudah berlatih dengan berminggu-minggu. Tentunya kita sebagai penonton atau sebagai yang melihat penari itu harus memberikan apresiasi seni. Apa itu? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, menghargai, atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Contoh gini, wow, bagus ya gerakannya, kompak gerakannya, mulai dari tangan, pinggul, kaki, semua bisa gerak dengan sangat kompak. Itu adalah contoh dari apresiasi seni. Jadi apa nak? Penilaian, penghargaan atas suatu karya. Baik, terima kasih. Amanah pesan dari Pak Kolis, baca ya sesuai dengan yang Allah perintahkan, Iqra, baca, yang kemudian fahami materi yang Pak Kolis berikan ya. Mulai dari keragaman agama, 6 agama di Indonesia, ada kemudian bagian fungsi telinga dan bagaimana bunyi itu bisa terdengar oleh kita. Kemudian terakhir adalah tentang tarian Bungong Jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.